Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Mutu Pelayanan Rekam Medis yang beranggotakan Awalina Fitri Sofyanti, Dewi Purwati, Fadilah Afriyani, Ita Bella Ahmad ini, Siska Dwi, saya Muhammad Al-Farizi, Teguh Julianto, Tika Siti Nurfauziah, dan Awaludin Halid akan mempresentasikan mengenai analisis faktor penyebab keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Langsung saja, slide pertama akan dibacakan oleh Awalina. Pendahuluan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang biasa disebut RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu rumah sakit pusat rujukan nasional yang dituntut memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan standar yang ada. Berdasarkan peraturan direktur utama tahun 2019 tentang pelayanan rekam medis RSUPN Cipto Mangunkusumo, pengembalian berkas rekam medis rawat jalan atau instalasi gawat darurat, yaitu salah pelayanan pada hari yang sama, harus sudah dikembalikan ke unit rekam medis dengan target capaian 100% berkas harus sudah dikembalikan ke unit rekam medis. Ya, terima kasih Saudari Awalina. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Dewi Purwati. Dipersilahkan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 06 Maret 2020 telah diidentifikasikan adanya permasalahan yang dijumpai di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Terdapat keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis rawat jalan. Berikut tabel keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis pada tabel berikut. Berikut adalah contoh tabel keterlambatan berkas rekam medis rawat jalan. Di sini ada contoh 8 keterlambatan. Yang pertama, pada nomor RM 1185 10XX dengan nama SD, tanggal kunjungan 24/01/2022 pada pukul 1.30, tanggal kembali ke RM 29/01/2020 pukul 1.18. Keterlambatan 5 hari keterlambatan. Ya, terima kasih Saudari Dewi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fadilah. Dipersilahkan. Ya, saya akan melanjutkan dan menjelaskan. Tabel tadi menjelaskan bahwa terdapat berkas rekam medis rawat jalan yang terlambat kembali ke ruang rekam medis yang seharusnya menurut peraturan direktur RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo rekam medis rawat jalan kembali setelah pelayanan pada hari yang sama. Setelah pasien pulang harus dikembalikan di unit rekam medis. Salah satu penyebab dari permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya kepatuhan petugas Polri dalam pengembalian berkas rekam medis yang lebih dari 1 kali 24 jam. Keterlambatan berkas rekam medis rawat jalan merupakan salah satu perilaku dari petugas rekam medis yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan kerja rekam medis. Petugas Polri tersebut masih kurang paham terhadap standar pengembalian berkas rekam medis. Mengingat dampak perilaku yang tidak disiplin menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dampak yang terjadi akibat keterlambatan pengembalian berkas rekam medis yaitu dapat mempengaruhi waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu juga dapat menghambat kegiatan selanjutnya seperti assembling dan coding, dan terlambat dalam pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab keterlambatan.
kasih Saudari Fadila. Kemudian akan dibacakan oleh Saudari Bella. Dipersilahkan. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi menggali permasalahan yang terdapat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Permasalahan ini yang digali adalah faktor penyebab dari keterlambatan pengembalian berkas rekam medis. Subjek dari penelitian ini yaitu kepala rekam medis, petugas penanggung jawab operasional unit rekam medis, petugas filing, dan petugas pengembalian berkas. Ya, terima kasih kepada Saudari Bella. Slide berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Alfarizi. Ya. Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, yang mana peneliti melakukan wawancara kepada kepala rekam medis dan petugas penanggung jawab operasional unit rekam medis, petugas filing, petugas pengembalian berkas, dan lain-lain tentang penyebab keterlambatan pengembalian berkas rekam medis. Observasi dilakukan untuk mengamati berkas rekam medis rawat jalan selama bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2020 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Teguh Julianto. Dipersilahkan. Metode analisis data. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil pemetakan faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan dengan menggunakan observasi dan wawancara, serta dibandingkan dengan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian data yang digunakan pada penelitian ini yaitu secara tekstual dengan cara menggunakan hasil dari penelitian dalam bentuk kalimat. Ya, terima kasih Saudara Teguh. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Tika. Dipersilahkan. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu pengetahuan dan sikap beberapa petugas masih belum paham dengan SOP pengembalian berkas rekam medis dan kepatuhan sikap petugas pengembalian masih kurang baik. Saran dan prasarana sudah mendukung, hanya kurangnya ketelitian pada sumber daya petugas pengembalian. Sumber diberikan motivasi oleh koordinator pelayanan unit rekam medis dan sudah terdapat SOP pengembalian berkas rekam medis. Upaya yang dilakukan adalah memberi tahu perawat tentang batas waktu pengembalian berkas rekam medis rawat jalan kepada rekam medis, memberi teguran kepada perawat yang terlambat mengembalikan berkas rekam medis, memberikan motivasi kerja dan sering melakukan sosialisasi SOP terkait pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. Ya, terima kasih Saudari Tika. Kemudian akan dibacakan oleh Saudara Awaludin Khalid. Dipersilahkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pada reporting faktor ditemukan bahwa beberapa petugas medis belum paham dengan SOP pengembalian rekam medis dan kepatuhan sikap petugas pengembalian masih kurang baik. Yang kedua, pada enabling faktor ditemukan bahwa petugas kurang teliti dalam proses pengembalian berkas. Yang ketiga itu pada reinforcing faktor ditemukan bahwa sudah diberikan motivasi oleh koordinator pelayanan rekam medis. Terima kasih kepada Awaludin Khalid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siska. Dipersilahkan. Selanjutnya ada saran yang pertama, setiap berkas rekam medis yang ada di setiap provinsi apabila berkas rekam medis tersebut sudah diperiksa oleh dokter harus diproses ulang oleh petugas klinik agar dapat mengetahui apakah ada berkas rekam medis yang masih tertinggal atau tidak kembali dari provinsi. Yang kedua ada pilihan dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo perlu mengadakan sosialisasi SOP terkait alur pengembalian berkas rekam medis rawat jalan kepada petugas poli, layanan dan petugas pengembalian secara rutin setiap bulan sekali pada minggu terakhir agar petugas dapat memahami serta alur pengembalian berkas rekam medis rawat jalan ke unit rekam medis. Ya, selesai
Hore, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu, dia yang selesai tanpa dimulai. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.